Kekaisaran bawah tanah nomor 1 di dunia mengumumkan secara global untuk pertama kalinya. Surat buronan SSSSS, target buronan, adalah agen King Feng dari negara naga. Kode operasi X. Diketahui King Feng memegang rahasia paling rahasia dari kekaisaran, melarikan diri dari dalam grup. Hadiah 10 miliar. Wah, 10 miliar. Semangat. Long Long, kamu sangat tampan. Long Long, minum air sebentar. Lela, tidak? Minum air sebentar, lap keringat. Lah tidak, Long Long. Ibu, menang. Sudah berapa kali aku bilang, kalau ada orang lain, jangan panggil aku ibu. Kamu terus memanggilku ibu, orang akan tahu. Kamu punya ibu seperti ini, bagaimana kamu bisa jadi juara tinju? Kamu mau tidak memberiku menantu? Tapi kamu tetap ibuku, tunggu aku menjadi juara. Aku akan membuat seluruh dunia tahu. Aku punya ibu sebaik kamu. Ayo, minum air. Terima kasih ibu. Ibu, pertandingan terakhirku akan segera dimulai. Aku akan bersiap. Baiklah, pergilah. Chenlong. Kalian, apa yang kalian lakukan? Anak muda Bisaya. Bos Wang mendukungmu. Terima kasih Bos Wang. Tolong sampaikan ke Bos Wang. Pertandingan ini. Aku pasti menang. Benar, tentu saja asli, untuk pertandingan ini. Aku sudah mempersiapkan selama 3 tahun. Kak Scar ini, apa artinya ini? Sedikit perhatian dari Bos Wang. Kak Scar ini. Bos Wang dengar, keluargamu sedang kesulitan, ibumu tidak sehat. Ayahmu bodoh, mereka membesarkanmu. Tidak mudah, ambil uang ini, pulang. Berbakti kepada orang tuamu. Pertandingan tinju hanya untuk menepuk penonton. Kalah sekali, tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian Bos Wang. Setelah saya menyelesaikan pertandingan ini, biarkan saya menjadi budak. Saya pasti akan membalasnya. Apa yang saya katakan tadi, kamu tidak mengerti ya, bos menyuruhmu. Kalah dalam pertandingan ini. Kamu menyuruhku bertinju palsu, bagaimana? Tidak bisa? Mulai sekarang, setiap orang dari kalian, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menuruti perintah. Menyelesaikan tugas, ya, nomor 1, maju. Shen Yu, kamu kenapa? Kambuh lagi ya? Perlu aku bantu? Gak apa-apa. Soal penyakitmu tadi, aku udah tanya dokter. Kata dokter, pasti kamu pernah ngerasain siksaan paling kejam di dunia. Sampai ada bekas penyakit kayak gini. Suamimu idiot, kamu sendirian ngurusin anak. Sampai gedenya segede ini, pasti nggak gampang. Kalau ada masalah, bilang aja ke kami. Kami pasti bantu. Aku gak apa-apa, hidupku baik-baik aja. Aku nggak mau mainin pertarungan palsu, itu satu-satunya prinsipku. Chenlong bos juga lihat. Lama main di pertarungan bawah tanah tapi nggak dapet duit. Orang nggak bisa terus-terusan bermusuhan sama uang. Tahu nggak kesempatan ini didambain banyak orang? Kamu masih muda, emosional, wajar. Tahu nggak kemampuannya? Kira kalau nggak main palsu, kamu bisa menangin pertarungan ini? Bisa. Tahu nggak di pertarungan ini, taruhan lure berapa banyak? Aku bisa menang. Oak. Aku mau lihat gimana caramu menang hari ini.
Udah kubilang, bos kasihan kondisi ibumu sakit-sakitan. Bapaknya idiot, dikasih perlakuan khusus. Ada aja yang masih makan steak tapi nggak tahu terima kasih. Serang. Ayo ayo. Yang minum susu sapi emang lebih kuat dari yang minum ASI. Ayo Long Long, semangat. Sekarang udah takut ya? Nggak cuma pukulannya jelek, otaknya juga bego. Rejeki segede gini nggak bisa ditangkep, masih nggak nyerah. Aku nggak bakal nyerah. Tiap senwengku harus didapetin dari pukulan asliku. Lihat otak Shermisi. Lihat Pinyama. Impor versus lokal, kualitas beda jauh. Yes. Loh kenapa termosnya nggak kebuka ya? Barang impor begini kadang harus diputar searah. Kalau nggak bisa, coba putar balik. Mundur dulu baru maju. Masih nggak bisa juga nih. Kalau emang nggak bisa, coba cara lain. Pelan-pelan pasti kebuka. Oh gitu. Beneran kebuka. Cewek-cewek zaman sekarang lebih jago dari cowok ya. Praktek membuat sempurna. Mundur untuk maju. Menyindir secara tidak langsung. Bagaimana Scar, bulan di luar negeri? Tidak selalu lebih bulat daripada di dalam negeri, kan? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Saya hanya pengantar makanan, sudah tua, suka bicara sembarangan. Benar, bicara sembarangan. Kalau bukan karena kalian bicara sembarangan di sini. Bisakah Chenlong menang? Dia. Kamu jago bertarung ya, hati-hati, kamu jago bertarung ya. Lowly. Kamu masih berani menghalangi. Saya ingat kamu pergi. Boss, Chenlong ini tidak tahu terima kasih. Tidak mau bertarung palsu, membuat kita kalah lebih dari 30 juta. Padahal si misi hampir menang. Tiba-tiba datang seorang wanita pengantar makanan, memberikan petunjuk padanya. Seorang wanita pengantar makanan, bisa memberikan petunjuk padanya, kekuatannya. Di seluruh kota Jiang, dia termasuk yang terbaik. Orang seperti apa yang bisa memberikan petunjuk padanya? Jangan-jangan dia pengacau. Bos Wang, kamu jago bertarung ya. Bos Wang, saya tahu saya membuat kamu kalah banyak uang.
Ini sangat salah, tapi saya memang tidak bisa bertarung palsu. Bertarung selalu menjadi impian saya, selain membuat saya bertarung palsu. Saya bisa melakukan apa saja, kamu bertarung untuk apa? Reputasi. Yuan. Benar, kamu di sini makan minum saya, malah membuat saya kalah uang. Tapi bos, bertarung bagi saya adalah hal yang sangat penting. Orangnya mana? Orang ATA, wanita yang mengantar makanan untukmu itu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia hanya pengantar makanan. Istri. Ayo. Hehe. Bukan, saya bilang kenapa kamu tidak pakai payung. Bukannya sudah bilang, kalau hujan atau salju harus pakai payung. Hari ini terlalu dingin, saya takut makanannya dingin. Saya langsung lari ke sini. Bodoh sekali kamu. Oh ya, ingat minum obat ya. Baik. Di dalam ada orang, kamu pulang dulu saja. Baik. Tunggu dulu. Ayo. Pakai payung. Baik, saya pergi ya. Cepat pulang saja. Sudah terbukti, istri Anda Shen Yu adalah orang yang sebenarnya. Chen Long, dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu memenangkan pertandingan ini? Di arena tinju Songtian, kamu bisa menang. Bukan karena kemampuanmu, kamu bisa meragukan segalanya tentangku. Tapi kamu tidak bisa meragukan kemampuanku. Hadiah pertandingan itu bisa saja tidak kuambil, tapi gelar juara adalah hasil dari darah dan keringatku. Dengan pengalamanku selama 30 tahun. Bakatmu dalam tinju sebenarnya biasa saja. Kamu bisa menang hanya karena dua kemungkinan. Pertama, ada orang hebat di belakangmu yang membimbingmu. Kedua, masih ada orang hebat yang membimbingmu. Aku tidak. Baiklah, jangan bilang aku tidak memberi kesempatan kepada anak muda. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Pertama, panggil si kecil yang tidak tahu diri itu. Biar aku melampiaskan amarahku. Kalau begitu, aku pilih yang lain. Hati-hati ya. Gelas ini mahal. Yang lain. Aku bilang, kalian semua yang banyak ini mengganggu satu anak muda. Apa gunanya? Dia hanya memenangkan pertandingan, mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apakah harus melakukan pertandingan palsu, harus membuatmu menang uang? Harus kalah dari orang asing itu? Bos, dialah yang membimbing Chen Long. Kamu tidak puas? Kamu bisa naik ke atas. Bos Wang, maaf ya. Dia hanya seorang pasien. Lihat, ini obat yang dia minum. Benar. Tolong maafkan dia, sudahlah, Dia adalah petinju yang baik. Jika tendon tangannya putus, bagaimana dia bisa bertinju nanti? Berhenti! Jika tendon tangannya putus, Tidak bisa disambung lagi. aku bisa berhenti, tapi kalian membuatku kalah banyak uang. Harus ada kompensasi. Kamu lewati di bawahku. Tidak, jangan. Jangan macam-macam. Tidak mau? Kalau tidak mau, kenapa membimbing? Petinju, yang paling penting adalah tangannya. Jika tangan ini rusak, mimpi tinju seumur hidup akan hancur. Si kecil, Jangan mendekat, urusi urusanmu sendiri saja. Bakpao. Bakpao panas baru keluar. Mau bakpao?
Bantu orang sampai tuntas. Sudah kamu bantu dia menang pertandingan tinju. Bantu dia dapatkan gelar juara. Kalau tangan juara ini rusak, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan orang? Kamu tidak boleh pergi. Kamu benar-benar mau naik? Ayo, ayo. Kalian mengeroyok satu orang, apa itu namanya pahlawan? Denlong adalah atlet andalan perusahaan saya. Saya paling perkaya Parja. Saya tahu betul sifat dan kemampuannya. Saya mengerti. Kalau dia bekerja untuk perusahaanmu, seharusnya kamu tidak boleh memperlakukan dia seperti ini. Justru karena itu, saya tahu dia tidak mungkin jadi juara tinju. Dia juga tidak mungkin menang melawan si misi. Orang asing pasti lebih kuat dari orang di tanah ini. Dia masih muda, dia punya potensi yang tak terbatas. Kayaknya kamu belum paham. Saya bilang dia tidak punya kesempatan, Bu. Cepat pergi, ini bukan urusanmu. Anakku, Ternyata kamu ibunya. Pantagia menang pertandingan. Buat saya kalah uang, kamu senang ya? Senang? Saya dengar ibunya cacat, bapaknya idiot. Orang seperti mereka bisa membesarkan anak. Yang sehat seperti ini memang tidak mudah. kamu. Sudahlah, pertandingan ini tidak kita lanjutkan. Longlong, kita pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kamu mau apa? Piut saya kalah 30 juta. 30 juta ini bisa saya lepas. Tapi muka saya tidak bisa saya lepas. Chenlong hanya menang pertandingan ini. Buat saya kalah 30 juta, mau pergi begitu saja? Jangan keterlaluan. Keterlaluan lagi, lalu bagaimana? Keterlaluan akan dapat balasan. Benarkah? Saya tidak tahu apa itu balasan. Yang saya tahu sekarang, seorang petinju, yang paling penting adalah tinjunya. Kalau tangannya tidak berhenti, tinjunya tidak akan bangkit lagi. Puh, tanganku. Saya suruh kamu bertinju. Tanganmu ini seumur hidup tidak akan bisa bertinju lagi. Kamu. Sebenarnya mau apa? Sederhana, bertandinglah dengan saya. Kalau menang, saya lepaskan dia. Shen Yu, kamu tidak boleh pergi. Kamu seorang wanita. Bagaimana bisa mengalahkan dia? Benar, Bibi Shen. Mereka tinggi besar. Jangan sampai kamu naik ke atas. Kalau menang pertandingan ini, apakah kamu akan melepaskannya? Tentu saja, aku tidak hanya akan melepaskannya, tapi juga akan membayar biaya pengobatan kalian. Jangan bilang aku mengintimidasi kamu. Tidak perlu. Ebio. Aku ingin mengingatkanmu terlebih dahulu. Saya, Wang Donghai, adalah juara bertahan gulat kota Jiangcheng. Pernah beruntung mengikuti turnamen gulat paling top di Amerika. Hanya 10 orang terbaik di seluruh negeri yang bisa ikut pertarungan gelap di Amerika. Tahu UFC kan? Kamu tahu juga tentang itu. Aku juga tahu, juara UFC terakhir dibunuh di rumahnya, pelakunya sampai sekarang belum ditemukan. Tolong jaga anakku, Pak Li. Ebio. Sekarang, aku akan memberitahumu aturan pertarungan gelap. Tidak perlu. Aku tahu, di atas ring hanya ada menang atau kalah, tidak peduli hidup mati. Baik, kalau kamu sudah paham, jangan bilang aku mengintimidasi kamu. Kalian ngapain? Ebio, Anakku, tanganku. kamu. Orang yang menyinggungku tidak akan berakhir baik, termasuk kamu nanti. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan disiksa oleh pria. 30 juta ini bisa saja tidak kuminta, tapi harga diriku tidak boleh hilang. Kamu cari mati.
Tak kusangka kamu bisa menghindari 2 pukulanku berturut-turut. Gerakanmu cukup lincah, pantas saja bisa melatih. Anak seperti itu. Masih bilang bukan kamu. Lincah sekali kau, lihat berapa kali kau bisa menghindar. Ibu hati-hati. Gerakan Shen Yu sangat gesit ya. Tapi kalau dia terus menghindar juga tidak bisa, Bos Wang. Dia setiap hari bertarung di pertarungan gelap, kalau kena 1 pukulan darinya, organ dalam pasti hancur. Bos, jangan karena dia perempuan lalu jadi lemah hati. Jangan tak bertindak keras, jangan lupa dia yang membuatmu kehilangan banyak uang. Pukul dia, tadi karena kau perempuan. Jadi aku mengalah sedikit, sekarang. Aku akan serius. Ini kemampuanmu? Kamu. Ini caramu mengintimidasi orang? Shen Yu. Aku akui kamu kuat, tapi jangan lupa. Ini adalah tinju hitam bawah tanah. Anda tahu tinju hitam bawah tanah? Siapa yang ngatur? Organisasi yang gak bisa kamu bayangin. Minai Ramkin. Aku nggak mau tahu. Yang aku tahu, di tempat underground kota Jiangcheng, ada pemuda punya cita-cita dan mimpi sendiri. Cuma pengen menang dengan cara fair. Dapat apresiasi dan penghargaan. Bos, berani sentuh aku lagi. Ku bikin kamu dan anakmu sengsara. Kamu nggak mungkin menang. Ted, cepat kasih duit. Shen Yu, semua bisa diatur dengan duit. Seperti perjanjian kita dulu. Biaya rumah sakit anakmu aku tanggung. Chenlong. Mengingat dulu aku baik banget ke kamu. Kamu, coba kamu nasehatin dia. Mama. Boss. Kamu lemah dan licik. Dasar perempuan bajingan. Aku pasti nggak bakal lupakan ini. Tanganku. Kalau berani sentuh aku lagi, pasti kubalaskan. Sejak kamu sakiti anakku, kita udah musuhan. Tanganku. Bunuh dia. Serang. Mama. Nak, ayo mama anterin ke rumah sakit. Kalian semua goblok. Beben Simiwa. Cepetan gendong aku turun. Pals. Tanganku. Ini belum berakhir. Hubungi gerombolan itu. Harus ketemu, hidup atau mati. Minker, ganggu aja. Di Jiangcheng, yang bisa kalahkan kamu dalam 1 jurus. Pasti dia. Aku kasih 10 juta, asal kamu bisa habisin dia.
Satu trik, Anda juga tinju hitam di bawah tanah Jiangcheng. Jiangcheng dulu? Nggak percaya? Aku tunjukin videonya. Ini odor bukan Uruzendut lagi. Kalian tidak merasa dia terlihat familiar? Kalian tidak merasa dia terlihat familiar? Kamu bilang dia? Mencari dengan susah payah, tapi dapat dengan mudah. Kalian bicara apa? Lebih baik kamu tidak tahu, kalau tidak nyawamu bisa terancam. Mama, Bos Wang sudah biasa bertindak semena-mena di Jiangcheng. Pasti ada orang di belakangnya. Bodoh, kita tidak mencuri atau merampok. Jalani hidup dengan jujur, tak perlu takut padanya. Tunggu sebentar. Pak, anak saya terluka. Bisa antar kami ke rumah sakit? Saya tidak mengganggu orang. Pak, tolong ya. Sudah saya bilang, kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya tidak mengganggu orang. Baiklah, saya antar. Cepat, cepat naik. Terima kasih. Nak, kamu ke rumah sakit dulu. Mama menyusul nanti. Pak, rumah sakit rakyat Jiangcheng. Baiklah, Mama. Bagaimana denganmu? Pergi dulu. King Feng, lama tidak bertemu. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bisa menghindari serangan saya dengan mudah, pasti bukan orang biasa. Siapa lagi kalau dikenjal? Kalau kamu tahu siapa saya, seharusnya kamu lebih paham. Kalau kamu mencari saya, itu sama saja dengan mencari mati. Satu orang mencari saya memang mencari mati. Tapi, dua tangan tidak bisa melawan empat tangan. Serang. Empat orang pun belum tentu cukup. Dulu, orang yang kejam dan tanpa perasaan, kekuatannya memang luar biasa. Sayangnya, sekarang sudah punya kelemahan. Apa maksudmu? Mama, jangan mendekat. Nah, kalian lepaskan anak saya. Apa yang saya bilang tadi? Dia sudah punya kelemahan. Masalah kita selesaikan sendiri. Nomor 1, organisasi memintamu kembali. Sekarang, segera, langsung. Botol obat ini, kamu yang sudah biasa hidup di ujung pisau. Seharusnya tahu apa ini, kan? Cairan disinfektan. Katanya, anakmu baru saja selesai operasi tendon di rumah sakit. Dokter khusus berpesan, jangan sampai tulang dan ototnya terluka. Terutama pergelangan tangan, jangan sampai cedera. Kamu seharusnya tidak memprovokasi saya. Saya sudah memprovokasi, apa yang bisa kamu lakukan? King Feng, kamu masih berpikir. Ini adalah organisasi kekaisaran, saya akan takut padamu? Ini adalah asam sulfat pekat, aku ingin melihat. Apakah Hadi Qingfeng sekeras ini? Atau kekuatan asam sulfat ini lebih besar? Berhenti. Bisa saja, tapi ada syaratnya. Katakan. Kamu ingin anakmu, kami ingin menangkapmu, lebih baik. Kita melakukan pertukaran yang setara. Bagaimana pertukarannya? Kamu berlutut di tanah, bersujud dan memohon ampun. Yuling Long, kamu sedang mencari mati. Sepertinya nyawa anakmu tidak penting. Jika anakku ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai bersamamu. Mari kita lihat, apakah asam sulfat ini menetes lebih cepat, atau kita mati lebih cepat. Tunggu. Aku akan mendengarkanmu. Lepaskan anakku. Ebio. Lepaskan anakku.
Dia terluka parah, jangan biarkan dia lari. Kejar. Ya. Istri, Longlong, kalian kembali. Ayah. Ibu terluka. Kamu makan permen, sejak kecil, apapun yang terjadi. Begitu makan permen, semuanya baik-baik saja. Kamu tidak mau makan? Kalau tidak, aku yang makan. Ebio. Ya, Ternyata kamu begitu hebat. Kalau begitu, kenapa kamu masih bersama ayah? ayahmu punya kelebihannya sendiri, hanya saja kamu tidak tahu. Aku punya resep obat, tolong belikan untukku. Pergilah. Kalian cari siapa? Tak disangka, orang yang dulu sangat berpengaruh. Bisa menemukan pria seperti ini, dan masih bodoh. Ambil uangnya dan cepat pergi. Istriku agak pemarah saat dia tidur. Jangan sampai kalian mengganggunya. Sebelum mati kenapa tidur lama? Setelah mati akan tidur panjang. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Aku akan mulai memasak. Kalian mau tinggal makan? Sepertinya kalian tidak berniat pergi. Tapi itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Ternyata bukan orang bodoh. Tidak perlu bicara panjang lebar dengannya. Istriku, anakku. Siapa yang memukul? Kamu lumayan, tapi belum sampai tahap untuk memberitahumu. Kamu. Kamu. Atau kamu. Ini yang menentukan. Siapa yang mati duluan, siapa yang mati belakangan. Mengasah pisau saat bertempur mungkin tidak akan berhasil. Pisau ini sebenarnya digunakan untuk membunuh si imut. AO. Siapa yang mengirim kalian? Aku bilang, anakmu dilukai oleh Bos Wang. Bos Wang. Bos Wang dari pertarungan bawah tanah. Apa yang ingin kamu ketahui, sudah aku beritahukan, lepaskan aku. Kamu seharusnya berterima kasih padaku, mati dengan cepat. Siapa yang memukul istriku? Tidak mau bicara, ya? Pergi. Suamiku. Kamu di mana? Suamiku, kamu di mana? Suamiku. Istriku. Kenapa kamu sedang menyapu? Aku tadi melihat kamu tidur, aku tidak ada kerjaan di dalam rumah. Aku keluar menyapu, hehe. Benar-benar. Anak kita di mana? Anak kita pergi membeli obat untukmu. Aku bilang,
Kamu tidak melihat tangan anak kita terluka? Kamu juga tidak bilang untuk membantunya. Istriku, aku. Sudahlah, aku tidak menyalahkanmu. Tidak menyalahkanmu. Ngomong-ngomong, saat aku tidur, ada yang mencari aku? Mana ada orang? Tidak ada yang datang, tidak ada orang. Baiklah, tidak apa-apa, kamu menyapu saja. Kalau begitu aku menyapu. Token Ares, mereka datang. Tapi tidak melakukan apa-apa pada Chen Jian. Ini peringatan untukku. Istriku, kamu sedang apa? Istriku. Ada sesuatu yang harus kamu katakan padaku, meskipun mungkin. Aku juga tidak bisa membantu banyak. Tentu saja, suamiku yang terbaik. Sayang, ayo kita pindah rumah. Pindah rumah? Kenapa? Nggak ada alasan khusus. Cuma udah lama tinggal di satu tempat. Jadi bosan. Kan kamu pernah bilang, kemanapun aku mau pergi, kamu selalu mau nemenin. Sekarang nggak mau lagi? Bukan, aku bukan nggak mau. Lagi pula, anak kita udah gede. Ayo kita cari tempat yang lebih santai dan nyaman. Oke, aku akan beres-beres barang. Oke. Nomor 1, maju. Sekarang yang harus kamu pelajari adalah cara menarik perhatian pria. Yuling Long datang. Pasti pria itu juga ikut. Harus cepat-cepat pergi. Goggle. Rencananya sudah matang. Ini yang kalian sebut rencana matang? Kemampuannya menurun, tapi di sampingnya ada seseorang. Bukan orang biasa. Saya Pak? Orang bodoh. Itu kan suaminya? Alasan kayak gitu aja. Bisa kamu cari-cari. Apakah semua jagoan di Jiangcheng sudah kamu investigasi? Sudah, tentu saja. Seluruh organisasi pertarungan gelap di Jiangcheng dikuasai keluarga Wang. Tidak ada yang lebih kaya dan berkuasa di dunia bawah tanah daripada keluarga Wang. Apa kamu tidak salah? Tidak mungkin salah. Gerakannya bukan bela diri biasa atau tinju. Lalu apa? Ilmu bela diri kuno. Halo, gimana progresnya? Kekuatan Shen Yu memang tidak boleh diremehkan. Awalnya kami hampir berhasil, tapi di sampingnya ada ahli ilmu bela diri kuno yang kemampuannya sangat mendalam. Kali ini, mungkin harus Anda yang turun tangan. Hal kecil aja tidak bisa diselesaikan. Bos, kita tidak boleh diam saja soal ini. Wanita itu sudah terima uang kita, tapi tidak melakukan tugasnya. Selain itu, saya sudah selidiki. Shen Yu memang punya kemampuan. Dia lulusan sekolah bela diri internasional, lalu pergi ke luar negeri. Kemampuannya setara dengan raja tentara bayaran luar negeri. Wanita ini sangat licik. Kalau dia pulihkan kekuatannya, pasti tidak akan mengampuni kita. Satu-satunya cara adalah memanggil mereka. Saya panggil kalian karena percaya kalian pasti akan membantu saya. Manusia mati karena uang. Burung mati karena makanan. Siapa yang mau kerja tanpa dibayar? Sekarang lihat baik-baik. Siapa sebenarnya wanita ini? Itu dia. Wang Donghai jangan kamu. Sengaja memalsukan data supaya kami membalas dendam untukmu? Masa luka-lukaku ini juga palsu? Aku Wang Donghai di Jiangcheng. Sekalipun gagal, tetap saja aku adalah orang yang dihormati di arena bawah tanah Jiangcheng. Selain dia, siapa lagi yang bisa memukuliku sampai seperti ini? Kalau memang dia, maka kami 4 keluarga besar. Sekalipun jadi hantu tidak akan melepaskannya. Jika benar begitu, keluarga Hou juga akan tunjukkan kesungguhan, bikin dia sengsara hidupnya.
Juara tinju bawah tanah sebelumnya, Leng Mian. Dengan mudah mengubah menjadi pisau. Jangan-jangan ini petarung kuno yang legendaris? Dong Fangming, Takasengka Kamo. Menyimpan ahli seperti ini. Pas Wang, sudah waktunya kamu tunjukkan kesungguhan. Aku sudah siapkan. Tapi sekarang belum waktunya untuk dia muncul. Ini kesungguhanmu? Kamu benar-benar dapatkan orang dari keluarga itu? Orang yang kucari. Pasti lebih hebat dari orang yang kalian berdua cari. Jaring sudah siap, satu-satunya kekhawatiran adalah bagaimana ikan mau memakan umpannya. Gampang saja, dia sekarang luka parah. Suaminya idiot, hanya anaknya yang akan belikan obat untuknya. Jam 8 malam di pabrik tua, datang sendirian, kalau tidak, anakmu akan mati. Kalau berani sentuh anakku, akan kubunuh seluruh keluargamu. Rute yang barusan kukatakan? Sudah hafal? Hafal, jangan sampai salah jalan. Aku tidak makan, aku jemput anak. Kamu tunggu di sana. Oke. Hati-hati di jalan. Ya, pergilah. Kamu juga hati-hati. Oke. Aku harus selesaikan ini sendirian. Dia orang baik, aku tidak boleh menyusahkannya. Sedang apa? Bos Wang, mana anakku? Shen Yu, akhirnya kamu datang. Bos Wang, ini memang salahmu. Balas dendam untuk dendam, balas keluhan untuk keluhan. Kamu lukai anakku, aku serang kamu. Kita sudah square. Aku kalah 30 juta, ditambah kekalahan mereka, total 100 juta. Ini gimana hitungnya? Mau hitung bagaimana? Tentu hitung dengan jelas. Menurut aturan dunia persilatan, balas dendam, untak dendam, balas kalian, untak kalian. Cuma dengan beberapa orang ini, sepertinya tidak bisa balas dendam. Sekarang kamu masih punya satu kesempatan untuk membebaskan anakmu. Kembalikan semua uang yang kami kalahkan. Aku memang tidak bisa mengganti uang yang kalian kalahkan. Lagi pula pertarungan bawah tanah itu ilegal. Ini jelas penghasilan tidak sah. Penghasilan tidak sah? 3 tahun lalu. Kalau bukan karena kamu, kami 4 keluarga besar tidak akan terpuruk sampai hari ini. Apa maksudmu? Berdrama lagi? King Feng nomor 1 Imperial Organization. Kami tahu siapa dirimu sebenarnya. Kalau sudah tahu, mestinya kalian lebih paham. Beberapa orang seperti kalian bukan tandinganku. Hari ini kita bayar semua hadang lama dan baru. Ini modal kepercayaan diri kalian? Jangan tukar nyawamu dengan uang. Rupanya aku terlalu lama menghilang dari arena bawah tanah. Sampai kalian lupa zaman kegelapan. Saat kuasai pertarungan gelap itu. Kalau bukan karena kalian sekutu mereka, mungkin aku percaya. Kamu bisa kuasai arena bawah tanah. Cari mati. Tampaknya modal kalian kurang kuat ya. Jangan salah. Baru permilan saja. Yang sesungguhnya baru dimulai. Menu utama belum tentu lebih enak dari appetizer. Mengingat kamu perempuan. Dan aku suka melindungi wanita, begini saja. Kalau kalah nanti, jadi wanitaku. Main-main dengan wanita? Lihat kemampuanmu dulu. Salah. Lelaki sejati. Cukup punya uang dan kekuasaan untuk dapatkan segalanya. Termasuk semua tipe wanita. Seksi. Cantik. Celebrity. Influencer. Bahkan agen rahasia sekalipun. Kamu. Qing Feng. Lama tidak bertemu. Selama ini Imperial Organization selalu mendengar kabarmu.
Katanya pelatihmu mengajarimu seperti muridnya dulu. Sekarang, tampaknya semua kemampuanku sudah kamu serap. Tak kusangka Imperial Organization sudah merosot. Sampai jadi budak orang lain. Manusia mati karena harta, burung mati karena pakan. Sebagai nomor 0 Imperial Organization, ini wajar. Sama-sama murid satu guru, mustahil saling kalahkan. Dengan luka sebegini parah masih bisa bertarung. Pantas mereka bilang kau satu-satunya Phoenix setelahku. Sayang Phoenix yang base sayap. Bagaimana? Menyerang kota adalah pilihan terakhir. Menyerang hati adalah yang terbaik. Ebio. Masalah tidak boleh menyentuh keluarga, serang saja aku. Aku tidak hanya tidak akan melepaskanmu. Aku juga tidak akan melepaskan seluruh keluargamu, anakmu. Suamamu yang bodoh, seluruh keluargamu tidak akan kilepaskan. Lepaskan suamiku, lepaskan anakku. Jika kamu benar-benar ingin balas dendam, serang saja aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan membuatmu bisa. Membuat anakmu, membuatku kehilangan uang. Lang-lang. Suami. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Kamu bahkan tidak melepaskan suamiku. Setiap hutang ada pemiliknya. Mengapa kalian menyerangnya? Awalnya aku tidak ingin membunuh, tapi kalian yang memaksaku. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Longlong, Ayah, ada apa? Kita bicara di rumah saja. ayah, ibu diserang mereka. Tenang, percayalah pada ayah, ibumu, dia akan baik-baik saja. Bos Wang, di mana ahli yang kamu sebutkan tadi? Cepat panggil dia. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Tidak menyangka wanita ini begitu kuat. Angkat telepon, angkat telepon. Mungkin sedang di jalan, tidak mungkin salah jika aku mati hari ini. Di tangan wanita ini, aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Kamu sangat kuat, jika saja mereka tidak menghabiskan tenagamu. Aku pasti akan mati di tanganmu, pantas saja. Kamu menyelesaikan tugas tertinggi dari organisasi Kaisar. Menang-menang. Sekarang giliranku untuk menikmati. Hoyong, apa yang kamu lakukan, tubuhnya yang keras seperti ini. Lebih menyenangkan daripada kerangka merah muda di jalanan bunga. Kalian tidak mengerti. Coba sentuh aku. Masih tidak mau diam. Jangan sentuh aku. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Bawa dia.
Jangan sentuh aku. Nanti aku akan membuatmu tahu apa itu seru. Mau apa? Cari orang. Cari siapa? Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Cari beberapa orang yang mau mati. Aku lihat. Yang mau mati adalah kamu. Diam saja, cepat lakukan. Benar, energi terlepas. Ada orang yang membuat keributan. Di saat seperti ini, siapa yang berani membuat keributan? Bukan aku. Di mana istriku? Aku tidak tahu. Di dalam. Kamu tidak bilang bahwa dia istriku. Aku sudah bilang, tapi bos Wang kalah banyak uang. Dia tidak rela. Uang. Apakah lebih penting dari nyawa? Jangan bunuh aku. Aku benar-benar tidak tahu apa. Bos Wang memberiku uang hanya untuk jaga pintu di sini. Yang lain, aku tidak tahu apa. Benar-benar. Istri kamu ada di dalam. Cepat masuk. Prajurit tidak boleh dihina. Aku kalah. Kamu bisa bunuh aku. Bunuh kamu. Tidak semudah itu. Boss Wang Dian Dongfangming masih menunggu di belakang. Kalau kamu berani sentuh aku, Aku akan menggigit lidahku sendiri. boleh saja. Maka aku akan biarkan suami bodohmu dan anak kura-kura MU mati bersamamu. Jangan sentuh suamiku. Jangan sentuh anakku. Tidak hanya mati bersama, aku juga akan membuat mereka lebih menderita dari mati. Tidak akan mati dengan baik. Mati di bawah Bangkepieni. Menjadi hantu pun tetap gagah. Dengar-dengar di bidangmu. Seluruh tubuh. Tidak ada sedikit pun lemak berlebih. Semuanya otot. Semuanya kurva yang indah. Aku bunuh kamu. Longlong Cenjian, maaf. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak punya cara lagi. Hanya bisa pergi duluan. Mau bunuh diri. Tidak semudah itu. Siapa yang berani sentuh dia? Suami, cepat pergi, cepat pergi. Berani sentuh istriku? Cari mati. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat pergi. Maaf sayang, aku terlambat datang. Kamu tidak bodoh lagi. Bukankah kamu juga berbeda dari biasanya? Longlong mana? Tenang saja, Longlong baru saja hilang. Sekarang sudah pulang, dia sudah besar. Bisa menjaga dirinya sendiri. Tetap tenang dalam situasi berbahaya. Napasnya begitu stabil, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Siapa kamu sebenarnya? Aku suamimu, seorang bodoh. Baiklah, kamu istirahat dulu di sini. Selama ini, kamu yang selalu merawatku. Sekarang giliranku untuk merawatmu. Kamu memang suaminya, tidak menyangka kamu punya kemampuan. Kamu melukai istriku. Lalu apa? Tangan mana yang melukai? Bagaimana? Kamu masih ingin membalas dendam untuknya? Kalau tahu diri,
cepat berlutut, aku bisa membiarkanmu mati utuh. Tangan kiri atau kanan? Tidak bicara. Berarti kedua tangan, tangan kiri atau kanan, tidak bicara. Berarti kedua tangan. Hari ini meskipun kamu datang, hanya bisa melihatnya. Dianiaya oleh beberapa bos sampai mati. Bos Wang, orang yang kamu panggil mana? Cepat datang. Selama ini aku mengira kamu bodoh. Ternyata kamu tidak bodoh. Bos Wang, aku selalu mengira kamu masih manusia. Hari ini ternyata, kamu bahkan tidak sebanding dengan si imut. Kamu tidak hanya tidak bodoh, tapi juga fasih bicara. Kalau begitu, kamu seharusnya lebih paham di seluruh Jiangcheng. Dengan latar belakang dan statusku, tidak ada orang yang tidak bisa kupanggil. Jadi, Meskipun kami menganiaya kalian, menghancurkan kalian, bahkan berdiri di atas kepala kalian dan buang air, kalian harus tahan. kenapa? Karena kami punya kekuasaan, kekuatan, dan status. Jadi, orang miskin pantas dianiaya oleh kalian, ya? Lalu bagaimana? Kalau hari ini aku tidak mau dianiaya oleh kalian, Bisa saja, ayo. Kamu merangkak dari bawahku. si imut tidak bisa merangkak. Sepertinya kamu belum paham situasinya, atau mau membuat istrimu mati, ya? Yang tidak paham situasi adalah kamu, Bos Wang. Orang-orang di luar sudah saya selesaikan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kamu memang kuat, tapi orang yang saya datangkan hari ini lebih kuat dari kamu. Ya, sebelum orang itu datang, saya menyarankan kamu untuk mundur. Menghindari kesulitan, pria seharusnya memiliki harga diri. Kamu bisa merangkak di bawah Wang Bos. Itu bukan hal yang memalukan. Wang Bos dan kami akan merawat istrimu dengan baik. Kami akan merawat istrimu dengan baik. Pertama, kaki saya tidak baik, tidak bisa membungkuk. Kedua, tidak ada yang bisa mengganggu istri saya. Tidak ada yang bisa mengganggu istri saya. Benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Sebenarnya, orang yang saya datangkan hari ini adalah juara pertama di seluruh Jiangcheng. Orang yang saya datangkan hari ini adalah juara pertama di seluruh Jiangcheng. Juara pertama apa? Nagaraja. Cekat kan? Terkejut kan? Seluruh Jiangcheng, siapapun yang belajar bela diri pasti pernah mendengar nama Nagaraja. Seluruh Jiangcheng, siapapun yang belajar bela diri pasti pernah mendengar nama Nagaraja. Kali ini keluarga Wang juga memiliki secengkah. Dari kekain kami, ancam meminta Nagaraja keluar. Untuk meminta Nagaraja keluar. Nagaraja? Saya pernah dengar, tapi saya rasa dia belum tentu akan membantu kamu. Bagaimana kamu tahu Nagaraja tidak akan membantu saya? Karena kamu lucu. Nagaraja melihatmu hanya akan membunuhmu. Hanya akan membunuhmu. Ya. Nagaraja memiliki posisi yang sangat tinggi di seluruh Jiangcheng. Dia bisa dikatakan sebagai sosok yang menakutkan di dunia bawah tanah Jiangcheng. Dia bisa dikatakan sebagai sosok yang menakutkan di dunia bawah tanah Jiangcheng. Tapi dunia sekarang adalah dunia ekonomi. Kemampuan bela diri setinggi apapun tetap takut pada pisau. Kekuatan sekuat apapun tetap butuh uang. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan dengan uang. Saya lihat kemampuanmu bagus. Bagaimana kalau saya memberimu 1 juta sebulan? Bagaimana kalau saya memberimu 1 juta sebulan? Masalah istrimu, anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Kemampuan istrimu memang bagus, tapi dengan uang, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Dengan uang, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Memang banyak wanita, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan istri saya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan istri saya. Surga ada jalan, neraka ada pintu. Mana surga, mana neraka, belum tahu. Siapa yang menang belum tentu. Begitu Nagaraja datang, kamu akan menjadi rusa mati itu. Mati di tanganku, tidak hanya kamu, bahkan istrimu yang tidak terluka pun bukan lawannya. Bahkan istrimu yang tidak terluka pun bukan lawannya. Bukan lawannya. Saya khawatir Nagaraja tidak mau membantumu. Sekarang saya akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan. Cepat pergi. Nagaraja, keluar ke Wang bersedia mengerbangkan setengah dari kekain kami untuk meminta Anda keluar. Untuk meminta Anda keluar. Wang Bos, sepertinya keberuntunganmu tidak baik. Kenapa HP Nagaraja ada di tanganmu? Apa hubunganmu dengan Nagaraja? Atau Nagaraja yang menyuruhmu datang? Kamu tidak pantas tahu. Suami, jangan kejar. Istri, kamu baik-baik saja? Jangan kejar. Pulang. Lang-lang. Senang, Longlong baik-baik saja. Ayo pergi. Mari pulang.
Istri, kamu sudah bangun. Suami, bos Wang dan yang lain mana? Mereka sudah pergi. Longlong mana? Tenang, Longlong sudah. Aman sampai di Rongcheng. Bagus sekali. Ayo makan apel. Kamu sebenarnya siapa? Siapa lagi kalau bukan suamimu? Seorang penjual bakpao. Mengatasi Phoenix api tidak semudah itu. Aku tahu kekuatannya, dan itu di depanku. Bermain gila selama bertahun-tahun, lebih sulit lagi. Suami. Ada apa? Jangan sembunyikan dariku, oke? Oke, aku janji. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi mulai sekarang, di antara kita. Jangan ada rahasia lagi, oke? Tidak masalah. Aku berlatih. Seni bela diri kuno dari Longguo. Harta karun Longguo. Seni bela diri kuno dan latihan energi. Benar. Seni bela diri kuno di Longguo sudah ada selama ribuan tahun. Di generasi kita, hampir punah. Masalahnya, bermula dari 18 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih kecil. Seluruh keluarga Chen dibantai, aku pingsan. Dalam kebakaran. Setelah aku bangun, di sekitarku penuh orang. Awalnya, aku tidak terlihat seperti sekarang. Dalam kebakaran itu, wajahku terbakar parah. Setelah operasi plastik, setelah keluar dari keluarga Chen, aku berlatih seni bela diri kuno siang malam, tapi seni bela diri keluarga Chen terlalu kuat, jadi sampai sekarang, aku hanya sebatas ini. Tapi, dengan kekuatanmu, tidak perlu bermain gila. Untuk mencari nafkah. Ya, sebelum bertemu denganmu. Aku berusaha mati-matian mencari musuh keluarga Chen. Di dunia bawah tanah, aku menerima tugas siang malam. Sampai hari itu, aku bertemu denganmu. Sampai saat itu aku baru mengerti. Jika terus hidup dalam kebencian, tidak akan ada hasil yang baik. Untukmu, aku rela menjadi orang bodoh, untukmu dan anak kita. Aku juga rela, seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Tapi, jika ada orang yang ingin menyakiti kita, menyakiti keluargaku, aku akan melakukan apa saja. Mengirimnya ke neraka. Aku sudah selesai, sekarang giliranmu. Aku. Bos Wang. Bahkan Phoenix api pun bukan lawan King Fan. Tak disangka, suaminya juga seorang ahli. Mengeluarkan energi, dia pasti orang dari keluarga Chen. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak, orang-orang keluarga Chen sudah lama dihancurkan oleh organisasi kekaisaran. Bagaimana mungkin masih ada yang hidup? Organisasi kekaisaran, sejak dibentuk, memang selalu menjadi sasaran keluarga Chen, menurut kabar. Di keluarga kuno Chen, ada ahli terkuat yang bisa melampaui latihan energi. Jika bukan karena organisasi kekaisaran menggunakan beberapa cara licik, mereka tidak mungkin bisa menembus pertahanan keluarga Chen. Cara apa? Keluarga Chen sudah berabad-abad kokoh, orang luar tidak mungkin bisa menembus.
Begitu rupanya. Tak heran organisasi kekaisaran selalu ingin menemukan arsip keluarga Chen. Kalau begitu, aku pikir aku punya cara untuk menangani wanita itu. Bagaimana perkembangan situasinya? Lapor bos. Tidak ada. Seluruh kota Jiangcheng kecil begini, tapi tidak bisa menemukan orangnya. Kalian ini ngapain aja? Kakak, Qingfeng. Kemampuan anti penyelidikannya terlalu kuat. Kami benar-benar tidak bisa mengatasinya. Kamu benar. Kekuatan King Feng di organisasi kekaisaran juga termasuk yang terbaik. Dulu kalau aku tidak menahan diri, tidak mengajarinya satu jurus, mungkin sekarang aku juga bukan lawannya. Hal ini bukan salahmu. Terima kasih kakak. Baik. Jangan bergerak. Jangan ganggu aku membidik. Lihat kamu, sudah kubilang jangan bergerak, tapi tidak nurut. Bos, ada orang yang mencari kamu. Mencari aku? Dia bilang dia punya informasi tentang King Feng. Atasi ini. Kamu cari aku. Semoga ada urusan penting. Aku datang mencarimu, juga karena urusan yang sangat penting. Aku tahu, kamu mencari King Feng. Ada hubungan denganku. Dia punya seorang anak laki-laki. Selama ini bekerja di tempat latihan bela diriku. Dia juga punya anak laki-laki. Dia sekarang di mana? Tidak tahu. Tapi, untuk menemukannya, cukup mudah. Aku meskipun tidak mengenalnya, tapi aku mengenal anaknya. Asal kamu mau menukar satu syarat denganku, aku bisa membantu kamu menemukannya. Kamu tahu, orang terakhir yang bernegosiasi denganku. Bagaimana akhirnya? Dilempar ke laut, dimakan beberapa hiu. Aku tahu, kamu ingin dokumen tentang keluarga Chen yang ada di tangan Shen Yu. Dan aku hanya menginginkan Shen Yu dan anaknya, serta nyawa suaminya. Setelah semuanya selesai, aku bersedia menyerahkan Shen Yu, except keluarga Wang. Semua ini karena anak perempuan ini. Membuatku kehilangan semua uangku, orangnya hilang, hartanya juga hilang. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Deal. Malam ini, aku ingin bertemu dengan Shen Yu secara langsung. Aku. Tidak apa-apa, kalau kamu tidak mau bilang, jangan bilang. Dengan kemampuanmu, seharusnya mudah untuk mengetahui. Aku selalu menyembunyikan kemampuan menjadi orang biasa. Kenapa kamu awalnya tidak bertanya? Kalau kamu tidak mau bilang, aku memaksa juga tidak ada gunanya. Dan antara suami istri, menyimpan sedikit rahasia sendiri. Bukan hal yang buruk. Chen Jian, aku takut kalau kamu tahu, kamu akan menyesal. Bodoh apa tidak sih? Kenapa aku harus menyalahkanmu? Yang harus datang, pasti akan datang. Aku. Sebentar, aku mau angkat telepon dulu. Long Long, oh baik. Hati-hati ya. Ada apa? Long Long bilang di daerah selatan. Ada beberapa orang asing yang membuat keributan, khususnya memukul orang lokal. Dia tidak ada kerjaan, jadi pergi melihat keramaian. Long Long. Tenang saja. Long Long bisa menjaga dirinya sendiri. Aku akan ambilkan air untukmu. Dia? Ternyata dia datang juga. Sayang, minum air dulu. Ada apa? Nggak apa-apa. Long Long.
Aku kangen Longlong, aku mau duluan ke sana. Gini aja, kamu pulang dulu, masak untuk kita. Nanti aku dan Longlong menyusul. Oke, Lagi pula, kamu sekarang udah nggak bodoh, aku juga udah baik-baik aja. Jadi kita sekeluarga bisa hidup bahagia dan lengkap. oke. Orang Longkuo, nggak ada yang bisa bertarung ya, kalian? Siapa yang bisa mengalahkanku? Apa nggak ada orang di Longkuo? Orang asing ini terlalu sombong, cepatlah ada yang datang. Kelakin dia, pergi sana. Nggak tahu diri, udah kubilang, kalian yang berkulit kuning ini. Secara fisik memang nggak kuat, apalagi dalam hal bertarung, nggak mungkin bisa mengalahkan kami. Yang berkulit putih, kalian. Sangat payah. Angkat dia. Mulai sekarang, jangan lagi kalian mengklaim sejarah 5.000 tahun. Juga jangan merendahkan diri, bilang kalian asal muasal, seni bela diri. Kalian nggak pantas memakai label itu, apa benar di Longkuo? Nggak ada yang bisa maju? Kamu kan petinju? Kamu kan ingin jadi juara tinju? Bahkan kehormatan Longkuo. Kamu nggak bisa jaga, mau jadi juara tinju pakai apa? Masih ada siapa lagi? Lukamu belum sembuh. Aku yang gantikan kamu. Mama. Sepertinya, Longkuo benar-benar nggak ada orang. Malah mengirim seorang wanita ke sini. Ini, kok malah ada wanita yang naik? Kalau orang tahu, pasti mikir Longkuo nggak ada orang. Turun, turun, turun. Mengingat kamu seorang wanita, aku bisa biarkan kamu pergi. Aku nggak mau pukul wanita, apalagi kamu, tubuhmu lumayan. Ayo serang, dengan kemampuanmu ini, di Longkuo. Nggak perlu laki-laki yang turun tangan. Hahaha. Itu karena nggak ada laki-laki yang berani melawanku. Lewat bawahku, aku nggak akan pukul kamu, kalau nggak, begitu aku serang. Kamu nggak akan punya kesempatan lewat. Aku bilang, orang asing ini, kok banyak omong ya? Kayaknya kamu nggak seperti petinju, lebih mirip prajurit air liur. Baik. Jangan sok jagoan, aku akan bertindak. Kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. APA. 5 detik? Kamu masih punya 5 detik untuk hidup. 4, 3, 2, Cari mati. ternyata orang sepertimu juga tidak seberapa. Baik. Sudah berapa kali aku bilang, jangan ikut campur dalam hal seperti ini lagi. Mengerti? Shen Yu. Lama tidak berjumpa. Kamu pergi dulu. Ah, Mama, bagaimana denganmu? Tidak apa-apa, Mama bertemu kenalan, bilang ke ayah. Aku ada urusan beberapa hari ini, setelah selesai akan pulang. Oh iya. Bilang dia jangan mencariku. Mau pergi tidak semudah itu. Masalah jangan libatkan keluarga, apapun datang padaku. Masalah jangan lebakin keluarga, Qingfeng. Dulu kalau bukan karena kamu, aku tidak akan meninggalkan organisasi kekaisaran. Dan tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Saat kamu mencuri dokumen itu, kenapa tidak memikirkannya? Masalah jangan lebakin keluarga. Organisasi kekaisaran sudah menghancurkan seluruh keluarga Chen kuno. Apalagi yang kalian inginkan? Aku ingin nyawamu dan mengambil kembali dokumen itu. Ah. Mama. Ayah tahu passwordnya, biarkan ayah melihat video di dalamnya. Setelah selesai, bawa kamu pergi, cepat pergi.
Memang benar muridku yang paling hebat, kalau saja kamu tidak terluka. Mungkin bahkan Phoenix Api bukan lawanmu. Untung aku sudah menyiapkan satu jurus, tidak mengajarkannya padamu. Tepat untuk menghadapimu, di mana barangnya, serahkan. Kalau kamu menyerahkannya, bisakah kamu melepaskan keluargaku? Kamu menawar denganku. Aku tahu, aku seharusnya tidak mengambil dokumen organisasi kekaisaran itu. Tapi ini sudah terjadi. Jika kamu bisa melepaskan keluargaku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Sekarang bisa lagi. Sudah terlambat, cepat serahkan barangnya. Berkasnya tidak ada di tanganku jika malam ini mereka tidak melihatku, kamu seumur hidup. Jangan harap bisa mendapatkan dokumen itu. Ayah, Ada apa, Longlong? aku yang menyebabkan Ibu celaka. Jangan panik, dunia tidak akan runtuh. Aku ada di sini. Ayah dan ibu menyuruhku memberikan ini padamu. Chen Jian, aku memang tidak pernah membayangkan kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Chen Jian, aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Apalagi tidak menyangka ada hubungan yang begitu dalam di antara kita. Mari perkenalkan diri lagi. Agen nomor 1 dari organisasi kekaisaran, Qin Feng. Kamu mungkin merasa asing dengan nama ini. Tapi kamu pasti tahu tentang pembantaian keluarga Chen, yang tidak lepas dari organisasi kekaisaran. Keluarga Chen, meskipun sekarang sudah merosot, ada ribuan ahli bela diri dan ratusan ahli energi. Jika bukan karena dari dalam keluarga Chen yang menghancurkan mereka sendiri, bahkan seluruh organisasi kekaisaran, bukanlah tandingan keluarga Chen. Dan yang menghancurkan keluarga Chen dari dalam Adalah aku. Aku melalui seorang pelayan keluarga Chen. Memberi racun pada makanan semua anggota keluarga Chen. Sehingga menghancurkan mereka dari dalam. Ini juga alasan mengapa aku selalu tidak memberitahumu tentang hal ini. Aku tahu. Ketika kamu menonton video ini, kamu pasti sangat membenciku. Aku tidak punya permintaan lain, organisasi kekaisaran sudah datang. Mereka tidak akan membiarkanku hidup. Aku hanya berharap kamu membawa anak kita hidup dengan baik untukku. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini urusan orang dewasa, tidak ada hubungannya denganmu. Ayah, benarkah ayah adalah anggota keluarga Chen? Keluarga Chen yang memiliki warisan 1000 tahun dari negeri naga. Menyurat yang ibu katakan dalam video. Dia adalah anggota organisasi kekaisaran, dan dia juga adalah pembunuh keluarga ayah. Ayah dan ibu sekarang dalam bahaya. Bagaimana kalau kita melaporkan ke polisi? Mengulur waktu dengan sengaja tidak ada gunanya. Sekarang seluruh anggota organisasi kekaisaran sudah bergerak. Seluruh provinsi selatan seperti jaring yang tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa melindungi kalian. Benarkah? Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kalian masih belum belajar. Apa itu organisasi kekaisaran? Mereka adalah organisasi yang tidak pernah gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Masih belum menyerah? Rahasia apa yang tersembunyi di dalam file itu? Yang membuatmu rela melawan organisasi kekaisaran dan tidak mau menyerahkannya. Kamu tidak mau bicara? Baiklah. Jujur saja, kali ini bukan hanya aku yang datang dari organisasi kekaisaran, tapi semua orang juga sudah datang. Nanti, anakmu dan suamimu tidak akan ada yang bisa lolos. Bagaimana kalau begini? Kamu serahkan file itu padaku, biar aku yang melapor. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan anakmu dan suamimu yang bodoh itu. Bagaimana? Baik. Aku akan memberikannya padamu. Nah, baru benar.
File itu ada di neraka. Pergi dan ambillah. Jalan ke surga tidak kamu tempuh, malah mencari mati. Ah, Trik mumu yang kecil ini tidak berguna bagiku. aku lebih baik mati daripada menyerahkan file itu padamu. Ah, kalau berani, bunuh saja aku. Baiklah. Aku akan memotong-motong dagingmu satu persatu, lalu melihatmu mati perlahan. Kamu harus tahu apa prinsip organisasi kekaisaran. Mencapai tujuan dengan segala cara. Kata-katamu bagus. Jadi sekarang, mau bicara atau tidak? Tidak. Baik, aku akan mencabut gigimu satu persatu. Aku ingin melihat seberapa keras mulutmu. Ah, Mau bicara? Orang seperti apa yang tersembunyi di file itu yang membuatmu rela mengorbankan nyawa? aku tidak akan pernah memberitahumu seumur hidupku. Kamu bilang di file rahasia itu ada nama seseorang. Aku tidak memintamu bicara. Mungkin aku benar-benar tahu. Shen Yu Di Jiangchen. Hanya mungkin untuk satu orang, rela mati. Lebih baik kamu tahu siapa orang itu. Kalau kamu berani bilang, aku jadi hantu pun gak bakal lepasin kamu. ITU Qinjian. Suaminya. Suaminya, aku ingat suaminya, dia itu bodoh kan? Maksud kamu, intelijen tertinggi organisasi kekaisaran. Mencatat suaminya nggak bodoh. Itu semua cuma pura-pura. Kalau bukan karena suaminya, kita udah selesai. Bahkan Phoenix dari organisasi kekaisaran pun bukan lawannya. Maksud kamu, Phoenix nggak bisa lawan? Orang biasa aja. Beneran, aku lihat sendiri. Qinjian langsung habisin Phoenix dalam Satajarkan. Kamu meremehkan organisasi kekaisaran ya? Sama sekali enggak. Qinjian punya julukan lain. Bodoh kan? Dia ITU naga bawah tanah. Maksud kamu, naga bawah tanah Jiangcheng, asli banget. Ilmu kunonya udah melebihi puncak masa kejayaan keluarga Chen. Aku curiga dia itu orang dari keluarga Chen kuno. Keluarga Chen kuno. Aku udah kasih intel penting ini, nanti. Organisasi bakal kasih aku penghargaan kan. Kamu pikir keluarga Chen kuno itu bisa dimasukin sembarang orang? Kamu nganggap keluarga Chen kuno itu apa? Benda yang mengganggu. Kamu tahu kesalahan terbesar Boswang? APA. Katanya dia. Kamu yang habisin seluruh keluarga Chen. Kalau menurut dia. Berdasarkan Yumar Qinjian. Berarti ayahnya juga kamu yang bunuh. Bos Wang salah. Diarsip kalau itu Qinjian. Berarti aku udah kerjasama dengan harimau. Bener banget kata kamu. Lepasin anakku. Aku kasih arsipnya ke kamu. Hahaha, tapi aku nggak bakal lepasin dia. Kenapa? Organisasi kekaisaran selama ini nggak pernah gagal. Kamu tahu kenapa? Karena kita lebih baik bunuh 1000 orang daripada lepasin 800. Kerjaan kita sempurna. Nggak ada celah. Kamu mau ngapain? Nunggu ikan masuk perangkap. Suaranya kencengin dikit. Biar ikannya masuk perangkap, teriak dong. Aku suruh kamu teriak, teriak.
Berhenti. I consider kinapansing. Kamu. Ibu. Istri. Kenapa kamu datang? Bukannya sudah bilang, suruh kamu nonton video itu. Suruh ayahmu bawa kamu pergi. Ayahku bilang. Bilang apa? Ayahku bilang kita adalah satu keluarga. Ayahku juga bilang, dia tidak mungkin meninggalkanmu. Kamu belum nonton video itu? Sudah. Kalau kamu sudah nonton video itu, seharusnya kamu tahu. Pembunuhan keluarga Chen itu karena aku. Waktu pertama kali aku bertemu kamu, tidak pernah terbayangkan. Kamu adalah pembunuh seluruh keluarga Chen-ku. Organisasi Kekaisaran Qing Feng, 20 tahun yang lalu. Keluarga Chen dibantai, itu adalah orang tuaku yang mengorbankan nyawa mereka. Untuk membuka jalan bagiku. Sebelum mereka meninggal. Kata terakhir yang mereka ucapkan padaku adalah, jangan balas dendam. Hidup dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berkeliaran di dunia bawah tanah, terus menerima tugas. Terus menantang ahli, terus meningkatkan diriku. Semua itu demi suatu hari nanti bisa membunuh musuhku. Untuk membalas dendam keluarga Chen-ku. Tapi, nasib bermain. Sudah, kalian bertiga sudah cukup berbincang? Suasananya cukup hangat, Chen Jian. Kamu benar-benar anak ketiga keluarga Chen? Bukan. Lalu kamu siapa? Aku adalah orang yang akan membunuhmu. Hanya dengan kamu? Cheater Lipas, kamu memang orang keluarga Chen. Tidak kusangka kemampuan kuno Wumu MU sudah mencapai tingkat yang sangat mahir, bahkan sudah melampaui kepala keluarga Chen dulu. Bisa kelihatan, kamu memang sangat ingin balas dendam. Shen Yu, selama bertahun-tahun ini, kamu ternyata selalu berada di sisi keluarga Chen, rela untuk orang ini menyimpan arsip penting organisasi kekaisaran. Kamu memang sangat bodoh. 20 tahun yang lalu, yang merencanakan pembantaian keluarga Chen-ku adalah kamu. Benar. Kenapa? Keluarga Chen dengan kuno Wumu MU mengandalkan kemampuanmu. Di mana-mana melawan organisasi kekaisaran. Tentu saja tidak akan melepaskan mereka. Lebih dari 1000 orang, benar-benar tidak akan melepaskan. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Hari ini kalian harus mati. Chen Jian cepat pergi, kamu tidak bisa mengalahkannya. Pergi, kalian tidak akan bisa pergi. Kamu kalah. Jangan bunuh aku. Chen Jian hati-hati. Istri, ibu. Kenapa kamu menahan peluru untukku? Ini hutangku padamu. Janji padaku. Bawa Longlong pergi. Longlong cepat bawa ibumu ke rumah sakit. Ibu, ayah cepat pergi. Yulinglong kerja bagus. Chen Jian, jangan mendekat. Chen Jian, jangan bunuh aku. Beri aku alasan untuk membiarkanmu hidup. Pembantaian keluarga Chen 20 tahun yang lalu dirancang oleh organisasi kekaisaran, tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya boneka kecil di organisasi. Mereka menyuruhku melakukan apa, aku harus melakukannya. Aku juga punya keluarga, aku juga punya anak. Kalau aku tidak melakukan apa yang mereka katakan,
Mereka tidak akan melepaskanku. Aku juga terpaksa. Dari dalam hati, aku juga orang yang jujur dan baik hati. Orang yang penuh kasih sayang. Alasan ini tidak bisa menyelamatkanmu. Aku punya uang. Aku punya uang. Aku sudah siapkan di dalam kotak ini. Berisi tabungan seumur hidupku. Dengan uang ini, kamu bisa membeli pulau kecil di Hawaii. Dan hidup dengan King Feng. Hidup tanpa kekhawatiran, tidak akan ada orang mengganggu kalian. Chen Jian, aku jujur memberitahumu. Alasan keluarga Chen dibantai adalah karena ada pengkhianat di dalam keluarga Chen. Kalau hari ini kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu siapa orang itu. Urusan keluarga Chen, tidak perlu kamu urus. Chen Jian meskipun kamu oleh bela diri, lalu apa? Hari ini kalau aku bertaruh dengan nyawa, apakah aku benar-benar tidak bisa keluar dari sini? Kamu bisa mencoba. Baik, kamu punya bela diri keluarga Chen, aku punya organisasi kekaisaran. Pengalaman bertemper yang kaya. Kamu bilang itu. Di sini, itu bahkan tidak ada artinya. Kau cari mati. Tidak mungkin, keluarga Chen saja bisa kuhancurkan. Kau sendirian, apa artinya kau? Tidak mungkin. Ibu, jaga baik-baik kesehatanmu, aku dan ayah akan mencari cara. Ayah, Long Long, kau keluar dulu. Aku ada yang mau bicara dengan ayahmu. Aku sangat lemah sekarang. Jika kau ingin balas dendam, ini adalah kesempatan terbaik. Sejak kau melindungiku dari peluru, King Feng dari organisasi kekaisaran sudah mati. Sekarang yang ada di depanku hanya istriku, Shen Yu. Maafkan aku. hidup dengan baik. Balas dendam tidak akan pernah berakhir. Jangan balas dendam untuk kami. Aku bantu kau bangun untuk makan. Bersembunyilah. Sudah kenyang? Ya, Kalau begitu istirahatlah, aku akan mencuci piring. cepat kembali. Baik. Kau tidur dulu. Kamu siapa? Namaku Li Bei, aku dari organisasi kekaisaran. Hei Tai. Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Kau ingin bicara apa? Tentu saja tentang suamimu. Dia adalah sisa keluarga Chen, bisa mengeluarkan energi, membunuh seperti memotong rumput. Singkatnya, dia terlalu kuat, itu faktor yang tidak stabil. Organisasi tidak akan membiarkan orang seperti itu ada, jadi, aku harap kau bisa membantu kami, membunuhnya. Aku tidak mungkin mengkhianatinya. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi kau harus membantu kami. Orang-orang di dalam ini, kau dan suamimu kenal, beberapa orang. Hubungannya dengan suamimu sangat baik. Beberapa hanya kenal sekilas. Apa yang kau inginkan? Sederhana, aku ingin kau membunuh suamimu, jika tidak, orang-orang ini, kau akan melihat mereka mati. Bahkan di setiap tempat yang pernah kalian kunjungi. Setiap orang yang kalian kenal, setiap teman yang kalian miliki. Bahkan seekor anjing pun akan mati. Kekuatan suamimu sangat hebat. Kami memang bukan lawan yang sepadan, tapi
Untuk orang-orang biasa ini, menyelesaikannya tidak akan terlalu sulit. Jadi aku harap kamu bisa mempertimbangkan dengan baik, apakah suamimu yang mati sendirian atau ratusan orang tak bersalah yang mati. Aku memilih kamu yang mati. Perhatian, target melawan. Suruh semua orangmu mundur. Kalau tidak, aku akan mengirimmu menemui pelatih. Membunuhku tidak ada gunanya. Jika aku mati, akan ada orang lain yang menggantikanku untuk melanjutkan rencana. Nantinya, suamimu dan teman-temannya, serta orang-orang tak bersalah itu akhirnya akan mati dengan tragis. Baiklah, keributan di sini juga cukup besar. Suamimu mungkin akan segera kembali. Hanya perlu sedikit saja untuk membuat suamimu tidur dengan tenang selamanya, sama sekali tidak ada rasa sakit. Ini baik untuk kita berdua. Jika kamu merasa bersalah terhadap suamimu, kamu bisa meminum sisanya. Pergi. Oh ya. Ketika kamu bertindak, orang-orangku akan mengawasimu. Ingat, biarkan orang-orang melihat. Terima kasih atas kerjasamanya. Latihan tinju ya? Mama, kamu baik-baik saja? Apa yang baru saja terjadi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana denganmu? Ada sniper. Aku baik-baik saja. Kita bicara nanti di rumah. Ini juga tidak aman, bicara di rumah saja. Longlong, tunggu aku. Aku akan belanja sayur dulu. Baik, Mama. Sayang, jangan bersih-bersih lagi. Istirahatlah. Akan segera membaik. Minum air dulu. Aksi berhasil, janjian jatuh. Pengamatan penuh tanpa celah. Silakan datang untuk konfirmasi kedua. Baik, sudah mati. Bagus, memang King Feng yang dulu. Pergi. Tunggu, mau bawa dia kemana? Tentu saja untuk menghancurkan bukti, dan kamu ikut kami. Apa maksudmu? Bagaimanapun, kamu juga anggota organisasi. Kamu telah menyelesaikan tugas dengan sangat baik, seharusnya mendapat penghargaan. Karena pelatih mati, pemimpin ingin memberimu penghargaan sendiri. Aku tidak pergi. Kamu tidak punya pilihan untuk pergi. Pemimpin ada di sini, tak heran selama ini tidak bisa ditemukan. Sembunyi dengan sangat rahasia. Kamu beruntung, pemimpin biasanya tidak mudah bertemu orang luar. Hanya kamu yang berjasa besar. Pemimpin baru mau memberikan kemurahan hati. Kamu juga beruntung. Bisa mati di hari yang sama dengan pemimpin. APA. Ci terlepas, Xinjian, kamu tidak mati? Baru sekarang tahu.
Agak terlambat ya. Tidak mungkin, orang kami jelas melihat kamu minum racun. Kegunaan Ki terlepas jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Misalnya, membungkus racun yang diminum. Saya keluarga Chen, memang tidak boleh dibiarkan. Sayang, kamu pulang dulu istirahat, tunggu aku selesaikan di sini. Aku akan kembali mencarimu. Kenapa? Di saat bahaya, ingin meninggalkan. Aku sendiri yang menghadapi? Tidak, kita berdua suami istri bekerja sama, memberantas organisasi kekaisaran. Mencabut sampai ke akarnya, menghilangkan ancaman selamanya. Silakan duduk, kalian berdua. Tidak perlu buru-buru. Tunggu kamu mati dulu baru duduk juga tidak terlambat. Kalau aku mati di sini, kalian semua akan mati di sini. Kalau tidak percaya, lihat apa di belakangku. Begitu aku tekan tombol ini, seluruh markas akan meledak. Aku tahu, kamu ingin bilang kamu punya ki terlepas. Bisa melindungi diri, tapi kamu terlalu percaya diri. Ki terlepas memang hebat, tapi bukan berarti tidak terkalahkan. Seperti saat keluarga Chen dihancurkan, sekarang kalian berdua. Bisa duduk dan bicara baik-baik? Organisasi kekaisaran sudah bertindak semena-mena selama ini, sudah waktunya berakhir. Kamu tidak perlu melakukan perlawanan terakhir. Bertindak semena-mena. Aku mana bertindak semena-mena, aku selalu berusaha menghilangkan faktor yang tidak stabil. Cara mungkin agak keras, korban yang tidak bersalah agak banyak. Tapi, aku tidak menganggap itu kesalahanku. Seperti saat menghancurkan keluarga Chen, coba bayangkan. Kalau keluarga Chen melahirkan orang jahat, dengan kemampuan Shi terlipas keluarga Chen, orang jahat itu akan menimbulkan pengaruh sebesar apa? Maka keluarga Chen pasti akan membersihkan diri. Ribet, belajar dariku, cabut sampai ke akarnya. Yang dicabut sampai ke akarnya adalah kamu. Hahaha, belum tentu. Begitu aku menekan tombol ini, kalian akan terperangkap di sini. Tapi jika kalian pergi, aku berjanji tidak akan mengejar kalian lagi. Bagaimana jika aku ingin mati bersamamu? Chen Xian, Aku tahu keluarga Chen. semuanya keras kepala. Tapi, kamu juga harus memikirkan istrimu. Dia belum tentu. Maaf. Jika bisa tidur panjang bersamamu, aku merasa senang. Jika bisa mati bersamanya, aku merasa akan lebih senang. APA, kalian memaksa aku, pikir aku tidak berani mati bersama kalian? Silakan. Suamiku, di kehidupan berikutnya, kita harus bersama lagi, ya. Tenang, pasti akan begitu. Kalian yang mencari kematian. Mari mati bersama. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Apa ini? Ayah, ibu? Aku sudah menggunakan penghalang, sinyal remote-nya. Sudah terhalang semua. Sayang, aku akan melawan kalian. Sepertinya, kamu tidak bisa mati bersama kami. Jangan terlalu senang dulu, meskipun aku adalah pemimpin organisasi ini. Tapi di belakangku masih ada orang lain. Kalian tidak bisa menghancurkan organisasi ini sepenuhnya. Tidak lama lagi, akan ada organisasi baru yang muncul. Maka aku akan menghancurkan organisasi baru itu lagi. Katakan, siapa dalangnya? Kamu ingin tahu? Kalau begitu lepaskan aku. Aku akan membantu kalian. Kita bisa bersama-sama menghancurkan organisasi ini sepenuhnya. Tidak perlu. Urusan kami yang akan selesaikan. Tidak. Masih ada sisa keluarga Chen. Kekuatannya jauh melampaui bayangan. Organisasi kekaisaran sudah hancur. Mari kita diskusikan bagaimana kita harus menghadapinya.
Tentu saja, kejar sampai tuntas.